Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Rami Mulyani dalam pembelajaran IPA tema 2 Persatuan dalam Perbedaan, subtema 3 Bersatu Kita Teguh. Adapun materi pembelajaran kita hari ini yaitu manfaat tumbuhan dan hewan bagi manusia dan lingkungan. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita mendapatkan manfaat. Oke, selanjutnya kompetensi dasar dalam pembelajaran kali ini yaitu menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan menyajikan karya tentang cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya sebagai hasil penelusuran berbagai sumber. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu supaya siswa mampu menganalisis manfaat tumbuhan dan hewan terkait habitatnya dan siswa mampu membuat laporan tentang pemanfaatan tanaman dan hewan di rumah terkait habitatnya. Kita lanjutkan manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Lihat tanaman berikut. Ini adalah tanaman beluntas. Beluntas adalah tumbuhan semak bercabang banyak, berusuk halus, dan berbulu banyak. Beluntas dapat tumbuh di daerah kering, tanah keras, dan berbatu. Tingginya bisa mencapai 3 meter. Dengan habitat dan ciri fisiknya tersebut, beluntas banyak dimanfaatkan sebagai tanaman pagar. Banyak rumah-rumah menggunakan beluntas sebagai pagar hidup. Jadi manfaat beluntas salah satunya adalah untuk mencegah penularan dini, mencegah penyakit jantung, reumatik, dan lain-lain. Kemudian, manfaat tumbuhan bagi manusia antara lain pertama adalah bahan makanan seperti buah pepaya. Buahnya yang telah matang bagus untuk dikonsumsi, sumber vitamin C. Kemudian daunnya yang masih muda dan bunganya bisa dibuat sayur. Kemudian bunga matahari. Bunga matahari menghasilkan biji yang dapat dikonsumsi. Selanjutnya adalah bahan pewarna alami. Misalnya sawi dan pandan untuk warna hijau, wortel untuk warna jingga, kunyit digunakan untuk warna kuning. Selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk bahan sandang. Contohnya adalah pohon kapas. Serat kapas dapat dimanfaatkan untuk membuat kain katun. Kemudian manfaat lain tumbuhan yaitu digunakan untuk bahan bangunan. Misalnya pohon kelapa. Batangnya, daunnya bisa dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Kemudian pohon jati bisa dimanfaatkan sebagai mebel dan juga dipergunakan untuk tiang rumah. Kemudian bahan obat seperti jahe digunakan sebagai obat batuk. Kemudian kumis kucing digunakan untuk mengobati sakit ginjal dan daun jambu biji digunakan sebagai obat diare. Selanjutnya untuk bahan baku industri seperti pohon karet yang menghasilkan getah karet yaitu untuk membuat lemban. Kemudian pohon pinus, getah pinus digunakan dalam industri cat dan kayunya untuk pembuatan kertas. Kemudian kelapa sawit. Kelapa sawit digunakan sebagai bahan baku industri minyak goreng. Selanjutnya adalah pohon bakau atau mangrove. Biasanya berada di daerah tepi pantai. Pemanfaatannya yaitu sebagai penyaring alami dari air laut menjadi air tawar. Dia berfungsi sebagai menjaga kualitas air. Nah, kita lanjutkan sekarang dalam manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Coba lihat gambar di samping. Ini adalah keong sawah. Keong sawah hidup di perairan dangkal yang berdasar lumpur. Keong sawah banyak hidup di sawah, rawa-rawa, pinggir danau, dan pinggir sungai kecil. Keong sawah berguna untuk membersihkan lumut di kolam ikan dan juga membersihkan lumut atau rumput yang biasanya tumbuh mengambang di atas air. Nah, manfaat hewan bagi manusia
antara lain sebagai penghasil bahan pangan. Contoh, ayam menghasilkan telur dan daging, sapi menghasilkan daging dan susu. Kemudian sebagai bahan sandang, contohnya kulit hewan seperti sapi dan kerbau untuk pembuatan jaket, domba dapat menghasilkan wool, kain sutra yang berasal dari ulat sutra menghasilkan benang sutra. Kemudian manfaat lainnya untuk bahan kerajinan seperti kulit sapi dan kerbau dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan wayang kulit, dan bulu angsa dimanfaatkan untuk membuat kok atau shuttlecock pada permainan bulu tangkis. Selanjutnya adalah penghasil pupuk organik. Kotoran berbagai jenis hewan seperti sapi dan kambing dapat digunakan sebagai bahan pembuatan pupuk organik yang baik dan tidak membahayakan bagi lingkungan. Dan selanjutnya adalah penghasil tenaga. Contoh, tenaga gajah dimanfaatkan untuk mengangkut kayu. Kemudian tenaga kuda dimanfaatkan untuk menarik delman. Dan tenaga kerbau dimanfaatkan untuk membajak sawah. Nah, kemudian tugas untuk kalian, tuliskan manfaat tumbuhan dan hewan yang ada di lingkungan sekitar rumahmu dan laporkan kepada gurumu. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.